Perkenalkan, nama saya Devi Mayasari, NPM 22010003100078. Baiklah, di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah penulisan buku referensi. Nah, di sini saya akan membahas yang berjudul implementasi penulisan buku referensi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa istilah dari implementasi dari Kamus Bahasa Indonesia adalah maksudnya pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan buku referensi sendiri maksudnya adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada suatu bidang ilmu. Selanjutnya yang saya bahas yaitu karakteristik dari buku referensi. Nah, di sini saya akan membahas 7 karakteristik. Yang pertama, bersumber dari hasil penelitian. Nah, maksud dari bersumber dari hasil penelitian ini yaitu hasil penelitian yang khusus penelitiannya dilakukan oleh dosen atau yang bersangkutan. Maksudnya di sini selain dosen juga bisa, misalnya seperti kita mahasiswa juga bisa jika kita ingin membuat buku referensi. Dan yang kedua, pegangan guru atau dosen untuk mengajar. Misalnya buku referensi tersebut akan kita gunakan menjadi bahan acuan kita atau bahan untuk kita mengajar, misalnya di kelas atau di siswa-siswa atau murid kita. Nah, yang ketiga yaitu isi buku sesuai dengan alur logika bidang ilmu. Maksud dari isi buku harus sesuai dengan alur logika bidang ilmu ini, yaitu jadi seperti penjelasan sebelumnya, urutan topik disesuaikan dengan alur logika bidang keilmuannya. Dan yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang formal. Nah, dalam buku-buku referensi yang akan kita tulis ini tentu saja harus menggunakan bahasa-bahasa yang formal agar semua orang mudah memahami apa yang kita tulis dengan bahasa-bahasa yang formal tersebut. Karena jika tidak menggunakan bahasa yang formal, otomatis orang tidak akan mudah memahaminya atau sulit untuk memahami tulisan-tulisan yang kita tulis. Dan yang selanjutnya itu diterbitkan ber-ISBN. Nah, yang keenam ini membahas satu bidang keilmuan saja. Nah, jadi dari buku referensi ini tidak boleh membahas lebih dari satu bidang keilmuan. Misalnya dalam membuat sebuah buku, tentu saja kita menentukan judulnya dulu seperti apa. Nah, baru kita melanjutkan penjelasannya itu seperti apa. Jadi dia tidak boleh menggunakan pembahasan-pembahasan yang lain. Lebih tepatnya, dia fokus menggunakan atau menjabarkan dari judul yang kita angkat. Selanjutnya, minimal berjumlah itu 40 halaman. Jadi, buku penulisan referensi yang kita buat itu minimal 40 halaman. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu cara membuat buku referensi. Yang pertama itu memahami kode etik penulisan. Memahami kode etik penulisan ini maksudnya agar bisa jujur dalam menulis untuk memastikan isi tulisan adalah buah pikiran sendiri. Agar kita melakukan kejujuran, tentunya kita harus mempelajari kode etik penulisan itu seperti apa. Dan yang kedua, paham pengertian buku referensi. Nah, paham pengertian buku referensi ini sehingga bisa tahu nantinya isi apa saja dan bagaimana menjabarkan isi berdasarkan hasil penelitian dan referensi tambahan lainnya. Dan yang ketiga itu adalah paham struktur isi buku referensi. Maksud dari paham struktur isi buku referensi ini yaitu mempelajari struktur isi buku referensi tersebut karena buku jenis ini merupakan buku ilmiah. Yang selanjutnya bagian keempat yaitu mengumpulkan data sebanyak mungkin. Nah, sebelum kita melakukan atau membuat atau menulis sebuah buku referensi ini, tentunya kita mencari tahu atau mengumpulkan data sebanyak mungkin agar kita mempunyai bahan-bahan referensi yang mana yang lebih tepat yang akan kita gunakan dan mana materi-materi yang mendukung yang akan kita gunakan untuk menulis sebuah buku referensi. Dan yang kelima yaitu menyusun kerangka karangan. Sebelum kita melanjutkan tahap penulisan, tentunya kita
terlebih dahulu menyusunkan kerangka karangan kita seperti apa agar mudah dalam pengerjaannya. Berikutnya yang keenam yaitu mulai menulis data sebanyak mungkin. Setelah kita menyusun kerangka, otomatis kita sudah mulai menulis bagian-bagian yang akan kita masukkan di buku-buku tersebut. Setelah itu dibaca ulang. Sebelum kita melakukan penerbitan, tentunya kita membaca ulang buku-buku yang akan kita terbitkan agar tidak terjadi kesalahan atau kesalahan menulis dan sebagainya. Setelah itu dikirim ke penerbit. Dikirim ke penerbit berarti dalam arti buku kita sudah siap diterbitkan dan bisa untuk diperjualbelikan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi materi dari implementasi penulisan buku referensi yang saya bahas pada materi ke-14. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.